Seorang pria yang pernah memeriksa spermanya ditemukan kalau kualitas spermanya itu baik. Tetapi selang beberapa waktu kemudian, saat ia mengecek ulang, ditemukan kalau spermanya itu menurun drastis, kualitasnya menjadi kurang optimal. Kira-kira apa saja sih penyebab terjadinya penurunan kualitas sperma dalam kurun waktu yang singkat ini? Di video kali ini kita akan membahas 5 hal penyebab tersering terjadinya penurunan kualitas sperma dalam waktu yang singkat. Saya Dr. Jeffrey Albaretribowo, spesialis andrologi, ahli reproduksi pria yang berdomisili di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Setiap minggunya saya rutin memberikan edukasi mengenai kesehatan seksual, fungsi reproduksi, dan kesuburan pria. Kalau misalnya ada pertanyaan terkait video ini atau request topik selanjutnya apa yang mau dibahas, silahkan tinggalkan di komentar bawah ya. Jangan lupa juga follow sosial media saya yang lain ya, ada Instagram dan TikTok di @jefryat, Jeffreyat. Karena di sana saya lebih rutin tuh sharing mengenai edukasi kesehatan reproduksi pria dalam format video-video yang lebih pendek. Saya baru selesai menonton podcast Denny Sumargo, di mana ia bercerita pengalamannya menjalani program hamil beserta istrinya. Dan ternyata jalannya ini cukup panjang ya. Ia mulai dari mengalami yang namanya program hamil alami, inseminasi, kemudian bayi tabung. Setelah ia mencapai terjadinya kehamilan, ternyata tidak semuanya pasti akan selalu berjalan mulus karena ia juga ada cerita kalau sempat mengalami keguguran pada istrinya di saat sedang menjalani program hamil dan terjadi kehamilan. Jadi yang belum nonton, saya sangat menyarankan nonton podcastnya ya, karena ada banyak informasi dan edukasi yang bermanfaat terutama bagi pasangan yang sedang menjalani program hamil. Tapi, dari berbagai hal yang dibahas di podcast Denny Sumargo tersebut, ada satu hal yang untuk menarik kita bahas di video kali ini, di mana terdapat perubahan kualitas sperma dari yang awalnya mungkin tidak ada begitu masalah yang serius, tiba-tiba ada perubahan penurunan kualitas sperma. Di podcastnya itu, Denny Sumargo cerita ya, saat menjalani program hamil, dia menjalani pemeriksaan sperma, dan dia terkejut karena tiba-tiba kualitas spermanya itu menurun. Katanya ada yang kepalanya itu bolong-bolong, kemudian ada yang ekor spermanya menjadi 2. Nah, kelainan dari sperma ini yang kemudian bisa menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan pria. Meskipun saya bukan seorang dokter yang memeriksa langsung pada kasus Denny Sumargo, tapi kalau dari ceritanya ya, ada gangguan di kepala ekor dari sperma, maka saya curigai kemungkinannya itu adalah terdapat kelainan yang disebut dengan teratozoospermia, alias kelainan pada bentuk morfologi normal sperma. Apa sih yang dimaksud dengan teratozoospermia ini lebih lanjut? Jadi, kalau kita untuk menilai kesuburan pria, itu ada beberapa komponen yang dinilai. Salah satunya itu adalah bagaimana bentuk kepala, leher, dan ekor dari sperma. Idealnya tubuh sperma itu harus bagus. Nilai normalnya, morfologi yang normal pada sperma pria itu adalah di atas 4%. Kalau misalnya nilai normal sperma yang bentuknya bagus di bawah 4%, maka kelainan inilah yang disebut dengan teratozoospermia. Teratozoospermia ini merupakan salah satu kelainan sperma yang cukup sering saya temui bagi pria-pria yang sedang menjalani program hamil. Sebenarnya, selain kelainan morfologi sperma alias teratozoospermia, juga ada beberapa kelainan-kelainan sperma yang lainnya. Tetapi terkait hal ini mungkin akan saya bahas di video-video selanjutnya ya. Pertanyaannya sekarang, apakah mungkin terdapat perubahan kualitas sperma seperti yang diceritakan di podcast Denny Sumargo ini dalam kurun waktu yang singkat saat menjalani program hamil? Jawabannya adalah sangat mungkin, karena ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi kualitas sperma dalam jangka waktu yang pendek. Secara garis besar, hal ini sih biasanya disebabkan mungkin ada faktor yang mengganggu saat proses pengeluaran sperma untuk diperiksa, atau mungkin juga adanya perubahan-perubahan pola hidup yang kurang sehat. Di video kali ini, kita akan membahas 5 hal penyebab terjadinya penurunan kualitas sperma dalam jangka waktu yang pendek. Penyebab yang pertama itu adalah kondisi fisik yang lelah. Beberapa pasangan itu memiliki kendala terkait jarak untuk bisa memeriksa kesuburannya. Banyak pasien-pasien saya yang mereka itu berasal dari luar kota, bahkan dari luar provinsi. Mereka harus menempuh perjalanan mencapai lebih dari 10 jam perjalanan darat dari rumahnya untuk menemui saya di rumah sakit. Terkadang mereka itu memiliki keterbatasan waktu karena besoknya udah harus kerja, alhasil mereka cuma bisa meluangkan
meluangkan 1 hari saja untuk bisa memeriksakan program hamilnya ini. Biasanya mereka ya tengah malam berangkat tuh, misalnya jam 12 malam. Nanti saat pagi hari sampai di rumah sakit, ia langsung memeriksakan spermanya, dikeluarkan spermanya, kemudian diperiksa. Setelah selesai, siang atau sorenya mereka langsung balik lagi ke kota tempat ia tinggal. Biasanya kalau sudah seperti ini, fisik prianya itu pasti akan sangat lelah sekali. Karena ia harus menyetir mobil sendiri, perjalanannya jauh, kemudian juga ia duduk dalam jangka waktu yang lama, sehingga kesehatan buah zakarnya menjadi kurang optimal. Kita pasti pernah merasakan ya, kalau fisik kita lelah, pasti pengeluaran ejakulasinya juga kurang optimal. Sehingga kalau ejakulasinya kurang optimal, sudah pasti kualitas spermanya juga kurang baik. Akibat kondisi-kondisi tadi itulah yang kemudian menyebabkan seorang pria yang mungkin awalnya kualitas spermanya baik, tiba-tiba saat ia mengecek ulang, ternyata terdapat perubahan kualitas sperma yang menurun drastis. Dikarenakan fisiknya yang lelah tadi. Itulah mengapa saran saya kalau misalnya ya pada pasangan yang mau menjalani program hamil atau memeriksa sperma, saran saya jangan terburu-buru sekali, 1 hari dimampatkan semuanya, terlebih kalau jaraknya jauh. Saya sangat menyarankan untuk bisa meluangkan waktu 2 hari. Jadi di hari pertama, pasien tersebut datang bersama pasangannya, dia bisa istirahat dulu, menginap di hotel, kemudian bisa tidur yang cukup. Keesokan paginya, barulah ia menjalani konsultasi dan pemeriksaan sperma, sehingga tubuhnya sudah istirahat yang cukup dan diharapkan bisa memberikan kualitas sperma yang jauh lebih baik lagi saat diejakulasikan. Penyebab yang kedua terjadinya penurunan kualitas sperma itu adalah stres dan kecemasan saat proses pengeluaran sperma. Fungsi ereksi dan ejakulasi pria itu sebagian besar dikendalikan oleh pikiran pria dan ia masuknya ke dalam sebuah pikiran yang tidak bisa dikendalikan secara langsung. Sehingga kalau misalnya nih pria tersebut mengalami stres dan kecemasan yang tinggi, sudah pasti fungsi ereksinya terganggu dan begitu pula dengan fungsi ejakulasinya, sehingga pengejakulasian spermanya menjadi kurang optimal. Saya pernah menemui kasus seorang pria yang sedang menjalani program hamil. Di awal kedatangan, dia periksa sperma, ditemukan kalau spermanya itu mengalami gangguan yang sebetulnya masih relatif ringan. Saya jelaskan untuk rencana pengobatan dan bagaimana rencana kontrol selanjutnya. Beberapa bulan kemudian, saat ia kontrol, tiba-tiba saja kualitas spermanya itu menurun. Saya kemudian menanyakan ke pasien dan ke pasangannya, apa saja nih yang terjadi dalam kurun waktu 1 bulan ini. Rupanya, istri pasien cerita kalau suaminya ini dia mengalami stres dan kecemasan yang tinggi dikarenakan menjalani program hamil ini. Ia khawatir karena merasa bersalah dikarenakan spermanya inilah jangan-jangan yang menyebabkan terjadinya gangguan kesuburan dan sulit memiliki keturunan. Ia menjadi tidak produktif, makannya jadi kurang, dan bahkan saat proses pengeluaran sperma, ia stres yang sangat tinggi sekali dan keluarnya itu cenderung dipaksakan sehingga air maninya tidak begitu optimal. Dan benar saja hasilnya ditemukan kalau penurunan spermanya itu cukup drastis. Akhirnya saya berikan edukasi lagi untuk pentingnya menjaga pola hidup, mengelola stres dan pikiran. Beberapa bulan kemudian saat ia kontrol dalam kondisi yang lebih nyaman dan pikiran yang lebih fresh, ditemukan kalau kualitas spermanya justru bisa lebih baik lagi. Hal ini menunjukkan kalau faktor pikiran itu memiliki peran yang sangat krusial terkait kesuburan pria. Kalau misalnya nih seorang pria mau mengeluarkan sperma untuk diperiksa atau menjalani program hamil, saya sangat menyarankan untuk meminimalisir stres dan jangan sampai ia menjadi cemas berlebihan. Pada prinsipnya kita harus lebih rileks untuk bisa ejakulasinya lebih baik lagi dan diharapkan kualitas spermanya lebih bagus. Ada juga kemungkinan lain yang bisa menyebabkan terjadinya stres dan cemas pada pria, yaitu adalah tidak terbiasa mengeluarkan di tempat ruang masturbasi. Misalnya, dia biasa periksa di laboratorium A, tiba-tiba dia pindah ke laboratorium B. Di mana di laboratorium B ini ruangannya itu relatif baru dan dia kurang nyaman. Karena mungkin tempatnya yang terlalu berisik, situasinya kurang kondusif, sehingga pria tersebut menjadi kurang nyaman dan kurang enak saat melakukan masturbasi. Akibatnya adalah ejakulasinya kurang optimal, sehingga mungkin saja dia dapatkan kualitas spermanya yang menurun. Penyebab yang ketiga itu adalah adanya riwayat sakit dalam kurun waktu beberapa bulan terakhir.
Pada kondisi tubuh pria yang sedang sakit, hal ini bisa mempengaruhi berbagai kesehatan di tubuhnya. Salah satunya adalah fungsi reproduksi pria dan kualitas sperma. Ketika seorang pria itu sedang sakit, maka yang terjadi adalah radikal bebas di tubuhnya itu meningkat dan terkadang bisa menimbulkan demam tinggi. Demam yang tinggi ini akan membuat suhu buah zakar menjadi lebih panas sehingga merusak kualitas sperma yang terdapat di sana. Dikarenakan proses produksi sperma itu memakan waktu 2,5 bulan dari awal sperma itu terbentuk sampai dia matang, maka kalau misalnya pria ada kondisi sakit dalam periode ini, sangat mungkin terjadi penurunan kualitas sperma. Terlebih kalau sakitnya itu sangat demam tinggi dan mendekati hari dari pengeluaran sperma, maka ini sangat besar kemungkinannya bisa mempengaruhi hasil yang dikeluarkan. Apabila seorang pria yang sedang menjalani program hamil, tiba-tiba ia menderita sakit demam tinggi, saya sangat menyarankan untuk bisa mengunjungi dokter secara cepat. Terlebih dokter yang memang ahli dengan kondisi sakit yang diderita pria tersebut. Misalnya kalau pria tersebut sakit demam tinggi disertai sakit tenggorokan, maka saya sangat menyarankan konsultasi dengan dokter THT biar diberikan pengobatan yang cocok dan terbaik. Tujuannya adalah untuk mengobati supaya penyakit tersebut tidak menimbulkan efek yang jauh lebih panjang lagi dan proses demamnya tidak dibiarkan dalam kondisi yang lama. Dengan diberikan pengobatan yang tepat dalam kurun waktu yang singkat ini, diharapkan efek samping terhadap kesuburannya itu lebih minim dan diharapkan juga spermanya bisa tetap terjaga kualitasnya. Penyebab yang keempat itu dikarenakan adanya perubahan pola hidup yang tidak sehat. Di podcast Denny Sumargo, dia ada bilang ya, kalau pria yang begadang, kemudian fisiknya lelah karena kerja terus-menerus, itu akan menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sperma. Saya sangat setuju sekali dengan pernyataan tersebut, karena memang benar, kualitas kesuburan pria itu sangat dipengaruhi dengan bagaimana pola hidupnya. Kalau misalnya pria tersebut saat menjalani program hamil, awalnya bagus spermanya, kemudian karena udah ngerasa spermanya bagus, dia jadi santai, dia melakukan perubahan pola hidup yang tidak sehat. Dia menjadi sering merokok, minum alkohol, kemudian dia juga sering begadang, kurang tidur, maka bukan tidak mungkin akhirnya bisa terjadi penurunan kesuburan pria. Sehingga akhirnya mempengaruhi kualitas sperma yang diproduksi oleh pria tersebut. Hal ini dikarenakan sperma dengan kualitas yang baik itu dihasilkan oleh pria yang memiliki pola hidup yang baik pula. Sehingga kalau ingin pria supaya spermanya baik, dia harus melakukan pola hidup sehat dan yang terpenting lagi itu adalah menjaga konsisten untuk bisa terus melakukan pola hidup sehat sampai dengan program hamilnya berhasil, alias bisa tercapai kehamilan dan kelahiran anak yang sehat. Penyebab yang terakhir itu dikarenakan adanya kesalahan saat proses pengeluaran sperma. Meskipun sebenarnya ini jarang terjadi, tapi beberapa kali saya menemui adanya perubahan kualitas sperma dikarenakan kesalahan saat proses pengeluaran dari sperma. Harusnya kalau pria tersebut udah sering melakukan pemeriksaan sperma, kesalahan ini lebih minim, tetapi bukan tidak mungkin loh hal ini bisa terjadi. Adapun beberapa kesalahan yang bisa menyebabkan terjadinya penurunan kualitas sperma itu yang sering adalah adanya sperma yang tumpah saat diejakulasikan, alias saat dia mengeluarkan sperma, spermanya itu tidak tertampung sempurna di gelas pemeriksaan. Selain itu juga bisa karena pria tersebut menggunakan metode yang salah, seperti metode senggama terputus, atau mungkin menggunakan lubrikan saat proses masturbasi yang kemudian bisa memiliki dampak di kualitas sperma yang diperiksa. Untuk meminimalisir kesalahan ini, saya sangat menganjurkan pria yang menjalani proses pengeluaran sperma mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk bisa menghasilkan pengeluaran sperma yang optimal. Biasanya, setiap laboratorium memiliki standar prosedur pengeluaran sperma yang baik seperti apa. Terkait bagaimana sih persiapan, prosedur, dan cara pengeluaran sperma yang bagus untuk pemeriksaan dan program hamil, saya sudah pernah membuat videonya khusus yang membahas hal ini ya. Kalau misalnya mau menonton videonya bisa klik link di atas. Itu tadi adalah 5 penyebab tersering terjadinya penurunan kualitas sperma dalam kurun waktu yang singkat. Jadi sudah sangat jelas ya, kalau pria mau memeriksakan sperma atau mengeluarkan sperma untuk program hamil, sangat disarankan untuk melakukan persiapan yang matang. Mulai dari persiapan fisik, mental, menjaga kesehatan tubuh, supaya kualitas sperma yang dihasilkan itu lebih baik dan bisa mencapai kehamilan dengan pasangannya.
spermanya. Sebagai saran terakhir yang ingin saya berikan adalah, kalau misalnya ingin melakukan pemeriksaan sperma, saya sangat menganjurkan untuk memilih laboratorium yang memiliki standar yang baik untuk prosedur pemeriksaan sperma dan melakukan pemeriksaan sperma di satu laboratorium itu saja. Hal ini bertujuan untuk membuat pria tersebut lebih familiar dengan ruangan masturbasinya, sehingga dia tidak perlu beradaptasi ulang ketika harus pindah laboratorium. Juga untuk meminimalkan adanya perbedaan hasil dikarenakan subjektivitas pemeriksa, karena bukan tidak mungkin adanya perbedaan hasil sperma itu disebabkan perbedaan standar prosedur pengerjaan dari masing-masing laboratorium.